Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ridwan pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita masih membahas mengenai bab trigonometri pada bahasan tentang koordinat kartesius dan koordinat kutub. Jadi ini adalah subbab yang akan kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan ini, tentang bagian koordinat kartesius dan koordinat kutub. Langsung saja kita bahas apa itu koordinat kartesius dan apa itu koordinat kutub. Silahkan dibuka modul yang kalian punya, sehingga apa yang Bapak jelaskan pada video kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Yang pertama, pengertian koordinat kartesius dan koordinat kutub. Bagian A, sistem koordinat kartesius. Mungkin kalian ketika di sekolah menengah pertama atau di madrasah sanawiyah sudah pernah membahas atau sudah pernah mendengar istilah koordinat kartesius. Nah, kita akan ulas kembali atau mengingat kembali. Koordinat kartesius adalah suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y. Titik pada koordinat kartesius ditulis P dalam kurung X, Y. Nah, dengan X disebut sebagai absis dan Y disebut sebagai ordinat. Sehingga jika digabungkan antara X dengan Y, itulah yang disebut dengan koordinat. Ya, jadi gabungan antara absis dan ordinat namanya koordinat. Nah, berikut ada gambaran tentang koordinat kartesius. Nah, di mana ini adalah sumbu X yang bentuknya horizontal atau mengarah horizontal X, dan yang vertikal yang ke atas ini adalah Y. Nah, di sini ada titik Y dan di sini ada titik X. Di sini pertemuan antara titik X dengan Y kita beri nama misalkan titik P. Nah, maka ini koordinatnya X, Y. Nanti X-nya berapa, Y-nya berapa. Adapun ini adalah O adalah titik pusat 0,0 dari sumbu kartesius, ya, dari koordinat kartesius. Selanjutnya ke bagian B, ada sistem koordinat kutub atau polar. Ya, koordinat kutub adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y, terdiri dari nilai R. Nah, nilai R ini diperoleh atau R sama dengan diperoleh dari akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dan sudut theta. Ini sudut theta, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis OP dan OX. Ditulis P dalam kurung R, theta. Jadi kalau sistem koordinat kartesius itu P, X, Y. Nah, pada koordinat kutub atau koordinat polar ditulisnya P, R, theta. Nanti kita akan bahas lebih jelas pada bagian contoh supaya kalian lebih paham. Titik P pada koordinat kutub ditulis, nah ini P, R, theta. Dengan R jarak dari P ke titik pangkal koordinat, dan R memiliki sudut theta derajat dengan sumbu X positif. Sekilas dari teori, mungkin jika kalian baru mendengar sistem koordinat kutub akan sedikit bingung. Ini harus diulang-ulang penjelasannya atau kalian baca berkali-kali pada modul. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Ini yang tadi ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi koordinat
kutub juga digambarkan atau dilukiskan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada titik O dan ini ada titik P. Jadi ini adalah Y, nah di sini adalah Y, sedangkan ini adalah titik yang di sini yang di bawah adalah X. Nah, jadi tarik garis dari O ke P, inilah yang dihasilkan sebagai R. Nah, R itu diperoleh ini karena berbentuk segitiga siku-siku antara X, Y, dan R merupakan sisi miring ya dari sebuah segitiga siku-siku ini. Nah, dengan sudutnya ini sini adalah sudut theta. Nah, ini sudut theta. Nah, maka R tadi diperoleh sama dengan akar kuadrat dari, nah yang ini kita kembali, nah ini penjelasan R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah itu, jadi untuk menentukan nilai R dan tetanya berapa derajat, nah di sini sudutnya berapa derajat. Itu untuk penjelasan koordinat kartesius dan koordinat kutub atau koordinat polar. Selanjutnya kita akan ke bagian kedua, mengkonversi koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya. Jadi mengubah ya bentuk koordinat kartesius ke koordinat kutub atau koordinat kutub ke koordinat kartesius. Langsung saja, di sini juga ada gambar seperti sudah Bapak jelaskan tadi. Dari gambar di atas diperoleh persamaan sebagai berikut. Dilihat. Jadi kalau R kuadrat ya, mencari R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini R saja, artinya pangkat kuadrat pangkat 2 di sini hilang hingga muncullah akar di sebelah kanan. Jadi R diperoleh dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya sin theta ya, sin theta itu diperoleh dari Y per R. Sin theta itu Y per R yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi silahkan kalian ulas kembali atau buka kembali modul pada pertemuan pertama. Maka diperoleh Y sama dengan R kali sin theta. Jadi untuk mencari nilai Y, rumusnya itu R kali sin theta. Kemudian yang kedua ada cos theta. Cos itu rumusnya X per R. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan R kali cos theta. Dan tan theta ya, tan theta itu Y per X atau R, tadi Y itu kan di sini Y sama dengan R kali sin theta. Maka di sini kita tulis Y diganti dengan R kali sin theta per X itu R kali cos theta. R kali cos theta. Maka tan theta sama dengan R kita coret, habis hasilnya 1 tan theta sehingga diperoleh sin theta per cos theta. Jadi mencari tan itu sin dibagi dengan cos. Baik, selanjutnya jika pada koordinat kartesius titik P, X, Y itu kan ya tadi Bapak sudah jelaskan di bagian awal bahwa kartesius itu P, X, Y diketahui. Nah, maka koordinat kutub itu akan menjadi P, R, theta dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi sebenarnya penjelasan ini bisa kalian baca ya, bisa kalian pelajari secara mandiri. Baik, kita lanjutkan bahwa untuk menentukan nilai R sudah jadi dijelaskan sebelumnya juga sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tan tetanya yaitu Y per X sehingga theta derajat
sama dengan arkes ya, ARC itu arkes tan Y per X. Jadi kebalikan dari tan Y per X. Jika koordinat kutub titik P R, theta derajat diketahui, maka koordinat kartesius titik P, X, Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan mengenai menentukan rumus koordinat kutub jika koordinat kartesiusnya diketahui. Sekarang koordinat kutubnya diketahui. Nah, bagaimana menentukan menjadi koordinat kartesius? Untuk mencari nilai Y atau nilai X ya. Nah, ini sin theta derajat sama dengan Y per R, sehingga diperoleh Y-nya itu R kali sin theta. Atau yang kedua, untuk menentukan nilai X, cos theta derajat sama dengan X per R. Nah, itu sehingga nilai X-nya sama dengan R kali cos theta. Yang berikut ini adalah koordinat kutub P, R, theta derajat bila dinyatakan dalam koordinat kartesius adalah P, R kali sin theta, R kali cos theta. Nah, sebaliknya, koordinat kartesius titik P, X, Y bila dinyatakan dalam koordinat kutub adalah P akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, arkes dari tan Y per X. Nah, itu. Untuk penentuan arkes, nanti Bapak jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini uraiannya. Nanti silahkan dipahami, silahkan dibaca saja dulu. Kita langsung ke contoh saja ya. Ini juga ada ketentuannya. Silahkan nanti, ini identitas trigonometri. Kita ke contoh 1 supaya lebih paham. Contoh 1, tentukan koordinat kutub dari koordinat kartesius berikut. Bagian A, P 4,4 artinya X-nya 4, Y-nya 4. Dan yang B, P negatif 2 akar 3, negatif 2. Penyelesaian. Nah, dilihat bagian A, P 4,4 artinya X-nya 4, Y-nya 4. Kebetulan sama. Dan dilihat ini koordinat kartesius ya, X-nya positif, Y-nya positif. Jika X positif, Y positif, diingat di modul yang pertama ini di kuadran 1. Ingat di kuadran 1, sehingga nanti kita akan hasilkan koordinat kutubnya juga di kuadran 1. Artinya sudutnya itu berada di antara 0 sampai 90 derajat. Itu ya. Jadi R, kita mencari R, rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar. Sama dengan akar kuadrat dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar kuadrat dari 16 ditambah 16. Sama dengan akar 32. Akar 32 kita sederhanakan menjadi akar 16 ditambah akar 16 dikali 2. Akar 16 sama dengan 4, berarti 4 akar 2. Ini nilai R-nya. Nilai R-nya itu 4 akar 2. Kemudian tan theta. Tan theta itu rumusnya Y per X ya. Kebetulan Y-nya sama, X-nya sama. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, mencari theta derajat itu menggunakan arkes. Nah, arkes itu maksudnya tan berapa. Nah, ini tan berapa yang hasilnya 1. Tan berapa derajat yang hasilnya 1. Nah, sehingga dilihat di tabel sudut istimewa sudah dijelaskan di modul sebelumnya. Bisa kalian lihat di modul sebelumnya. Berarti tetanya kita peroleh 45 derajat. Sehingga jadi koordinat kutubnya itu P 4 akar 2. Hasil dari yang mencari R. Ini R ya. R, theta derajat. Theta derajatnya 45.
Sehingga yang sudah kita tadi sepakati, koordinat kartesiusnya di kuadran 1, sehingga sudut derajatnya juga di sini tetanya itu di kuadran 1. Sesuai. Jadi yang kartesius kuadran 1, kutubnya juga di kuadran 1. Selanjutnya yang bagian B, kita lihat P negatif 2 akar 3, negatif 2. Ini koordinat kartesius, X-nya negatif 2 akar 3, Y-nya negatif 2. Nah, negatif-negatif itu di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif. Di kuadran 3. Sehingga nanti kita menjadikan koordinat kutubnya juga di kuadran 3. Sudutnya berada di antara 180 sampai 270. Nah, itu. Kita mencari R, rumusnya sama, dihasilkan R-nya adalah 4. Sini ya. R-nya sama dengan 4. Nah, tan tetanya itu negatif 2 Y per X. Ya, Y per X. Negatif 2 per negatif 2 akar 3. Ini coret, hasilkan 1 positif. 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, 1 per 3 akar 3 itu tan berapa derajat? Yang hasilnya 1 per 3 akar 3, yaitu ternyata 30 derajat. Nah, ini jangan kalian menjadi hasilnya itu 4,30 derajat. Jadi salah, karena di sininya kuadran 3, maka theta derajatnya juga harus di kuadran 3. Tadi di antara 180 sampai 270. Nah, karena P di kuadran 3, maka tetanya 180 ditambah 30 sama dengan 210. Jadi koordinat kutubnya P 4,210 sesuai. Di sini kartesius kuadran 3 karena X negatif, Y negatif, dan kutubnya juga di kuadran 3, yaitu dilihat dari 210 derajat yang berada di antara 180 sampai 270. Nah, selanjutnya diketahui koordinat kutub titik P 4,60 derajat. Untuk contoh 2, tentukan koordinat kartesius titik P. Tadi dari kartesius ke kutub, sekarang kita dari kutub ke kartesius. Penyelesaian P 4,60 derajat, artinya R-nya 4 ya, R-nya 4 dan tetanya 60 derajat. 60 derajat berada di kuadran 1, sehingga nanti kartesiusnya juga berada di kuadran 1. Artinya nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, X-nya sama dengan R kali cos theta derajat, X-nya sama dengan 4 kali cos 60, X-nya sama dengan 4 kali setengah, X sama dengan 2. Y-nya R kali sin theta derajat, Y sama dengan 4 kali sin 60 derajat, Y sama dengan 4 kali setengah akar 3, Y sama dengan 2 akar 3. Diperoleh X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 2 akar 3. Sesuai. X positif, Y-nya juga positif. Nah, itu. Baik, selanjutnya silahkan kalian coba kerjakan latihan 3. Sepemahaman kalian, usahakan silahkan kerjakan semaksimal mungkin dari soal yang menurut kalian mudah dulu. Yang pertama, ubahlah koordinat kutub berikut ke koordinat kartesius. Dari kutub ke kartesius. Dan yang kedua, dari kartesius ke koordinat kutub. Jadi langkahnya sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian contoh. Silahkan dicoba sebaik mungkin. Itu penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.